Saudara, kasus COVID-19 Indonesia mengalami pertambahan hingga lebih dari 16.000 kasus, saudara. Apakah Indonesia sudah mengalami gelombang ketiga COVID-19? Lalu bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah? Petang ini telah bergabung bersama dengan kita juru bicara vaksinasi COVID-19, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat petang, Bu. Ibu, tembus angka 16.000 nih, Bu, dan pekan ini meningkat secara drastis. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kita telah memasuki gelombang ketiga COVID-19? Iya, tentunya terkait apakah Indonesia dinyatakan sudah memasuki gelombang ketiga atau tidak, pasti akan ada informasi rilis resmi dari pemerintah ya. Tetapi artinya kita bersiap-siap ya menghadapi gelombang ketiga, karena kalau kita lihat banyak negara sudah juga terjadi peningkatan kasus sehingga mereka terjadi gelombang yang lebih tinggi atau bahkan juga ada yang lebih rendah dibandingkan gelombang Delta. Tapi artinya terjadi peningkatan kasus dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang kedua, kalau kita lihat selama 14 hari kebelakang ini memang terjadi peningkatan kasus ya, bahkan lebih dari 100%. Dari tadinya kasus konfirmasi kita yang sekitar 250 ribu sampai saat ini, kemudian naik 200 sampai 250 sampai saat ini, kemudian terjadi peningkatan, bahkan kemarin dilaporkan jumlah kasus konfirmasi positif itu 17.800 ya, naik dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 16.000. Jadi kalau kita lihat dari kasus yang awalnya itu sangat rendah di bawah angka 200 menjadi angka 17.800, memang sudah terjadi peningkatan yang lebih dari 2 kali lipat, bahkan tadi lebih dari 100% ya. Kemudian juga durasi juga kecepatannya kalau kita lihat, kita bandingkan, ini juga terjadi peningkatan. Baik, peningkatan yang cukup drastis, bisa saya katakan seperti itu, dari sebelumnya hanya 200 kemudian tembus ke 17.000. Apa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tingginya kasus COVID-19 ini, Bu? Iya, tentunya karena kita masih dalam situasi pandemi ya. Bahkan sebelum varian Omikron sendiri kita tahu kita juga bersiap-siap menghadapi kemungkinan adanya peningkatan kasus di akhir tahun ya. Pada waktu itu dikarenakan kita tahu pola yang sama pasca akhir tahun dan Natalan itu seringkali terjadi peningkatan kasus. Tentunya belajar dari Delta dan juga banyak negara yang sudah mengalami peningkatan kasus atau gelombang ketiga, keempat, kelima sebagai dampak daripada varian Omikron, kita juga menyiapkan diri. Kita menghitung puncak daripada kasus ini kemungkinan akan pada minggu ketiga sampai dengan minggu pertama dari bulan Maret ini. Baik, Bu Nadia. Jadi artinya kita masih punya waktu ya untuk kemudian mencegah jangan sampai kasus ini meningkat seperti prediksi banyak ahli yang bisa meningkat 3 kali atau 4 kali dari puncak kasus varian Delta di bulan Juli. Tentu saja kita tidak ingin kasus ini meningkat. Kalau belajar dari antisipasi yang dilakukan pada gelombang sebelumnya, pada gelombang 2, apa yang menjadi catatan? Ya, artinya kembali tetap kita harus perkuat protokol kesehatan ya, karena itu cara untuk bisa memutuskan rantai penularan. Jadi Satgas Prokes harus kita kuatkan. Saat ini kita punya aplikasi Peduli Lindungi memastikan masyarakat yang bukan positif ataupun kontak erat ataupun mereka yang sudah divaksinasi, artinya mereka yang warnanya hijau itu yang bisa melakukan aktivitas di tempat publik. Baik. Selain itu percepatan vaksinasi booster dan kesiapan layanan ya tentunya. Kemudian Bu Nadia, kalau kita lihat tingginya kasus COVID-19 ini didominasi oleh varian Omikron. Kalau berbicara soal data, persentasenya berapa, Bu? Kalau sampai saat ini kan kita memang tidak melakukan rutin ya pemeriksaan Omikron, tapi dari hasil pemeriksaan genome sequencing terlihat memang varian Omikron mulai mendominasi ya dari sampel-sampel yang dikirimkan secara aksak dari berbagai daerah yang ada. Jadi memang kita melihat ada transmisi yang lokal yang kemungkinan besar disebabkan oleh varian Omikron, terutama pada provinsi-provinsi yang terjadi lonjakan kasus cukup tinggi ya, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan beberapa daerah yang terlihat ada tren peningkatan, termasuk Jawa Timur, kemudian juga ada Jawa Tengah, Bali, dan Yogyakarta. Baik, kemudian untuk persiapan fasilitas kesehatan sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat varian Omikron ini kan cepat menular, namun dampaknya terhadap tubuh itu tidak terlalu berat begitu.
Ya, memang dari data yang ada diperkirakan hanya 25% ya dari kasus Omikron yang positif yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun berat. Tapi karena jumlah orang yang sakit ini besar ya, kalau kita lihat kan 16.000, kemudian 17.000, ini kan berarti orang yang merupakan kasus aktif juga bisa meningkat ya. Artinya jumlahnya bisa sama dengan varian Delta. Sehingga tentunya kita perlu siapkan kembali ruang-ruang tempat perawatan maupun tempat isolasi terpusat untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan ini memiliki tempat untuk perawatan tersebut. Artinya skenario konversi tidak harus dilakukan ya oleh pemerintah daerah. Kalau kemarin banyak tempat perawat yang sudah dialihfungsikan untuk menangani pasien non-COVID, sekarang sudah harus kembali disiapkan lagi untuk menangani kasus-kasus COVID. Selain itu ketersediaan oksigen, kemudian juga ketersediaan obat dan sebagainya, ini juga menjadi satu yang kita siapkan. Baik, terakhir Bu, singkat saja terkait dengan evaluasi pembelajaran tatap muka penuh yang masih terus dilakukan di tengah lonjakan kasus yang semakin tinggi. Ya, tentunya tetap mengacu ya pada Inmendagri nomor 6 untuk Jawa, Bali, dan Inmendagri nomor 7. Jadi sampai saat ini PTM masih dilakukan, tetapi mengacu pada aturan tersebut sesuai dengan SKB. Hari ini rasanya sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya tentang penyesuaian dari PTM ini ya, di mana kita tahu misalnya di level kedua itu bisa sampai dengan 50%. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 telah berbagi informasi di Kompas Petang terkait dengan bagaimana Indonesia telah bersiap dengan gelombang ketiga COVID-19.